점프 패스 백시로 메가 꽂았습니다. 자, 완벽한 브로킹 리바운드 이후에 조벤소 센터의 그림 같은 모습이었습니다. Bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, kembali menjadi sorotan di Liga Voli Korea 2024-2025. Performa impresifnya bersama Jung Kwan-jang Red Sparks tidak hanya membantu tim meraih hasil gemilang, tetapi juga memberikan dampak besar bagi popularitas voli Korea. Pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin, bahkan secara khusus mengapresiasi dukungan luar biasa dari penggemar Indonesia yang turut memberikan energi positif bagi tim. Megawati Hangestri menjalani musim keduanya di Liga Voli Korea dengan performa luar biasa. Pemain yang akrab disapa Megatron itu menjadi pilar utama Red Sparks dengan torehan statistik yang mengesankan. Ia bahkan mampu mengungguli beberapa pemain asing dalam persentase keberhasilan serangan hingga back attack. Salah satu pencapaian besar Red Sparks musim ini adalah mencetak sejarah dengan 13 kemenangan beruntun, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Musim ini, Megawati juga sukses membawa Red Sparks menembus final KOFO Cup 2024 dan kini bersiap menghadapi babak playoff untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Tidak hanya itu, ia juga meraih penghargaan MVP 2 kali berturut-turut dan bersaing ketat dengan idolanya, Kim Yeon-kong. Keberhasilan Megawati di Liga Voli Korea turut menarik perhatian media-media ternama di Korea Selatan. Keputusan Red Sparks memilihnya melalui draft kuota Asia terbukti memberikan efek besar. Tidak hanya Red Sparks, tetapi juga tim-tim lain seperti IBK Altos, Pink Speeders, dan Hyundai Hillstate yang turut diperkuat pemain Asia, juga merasakan dampak positif dari kebijakan ini. Pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin, mengakui bahwa Megawati menjadi salah satu faktor utama kebangkitan tim. Kami memilih Megawati sebagai pemain Asia, dan itu adalah salah satu keputusan terbaik bagi Red Sparks, ujar Ko Hae-jin dalam wawancara dengan TJB News. Selain faktor teknis, Ko Hae-jin juga menyoroti dampak Megawati terhadap popularitas Red Sparks. Dengan kehadiran Mega, kami merasakan efek luar biasa. Kanal YouTube kami berkembang pesat, video kami kini bisa mencapai ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta penonton, tambahnya. Tak hanya di media sosial, kehadiran Megawati juga meningkatkan jumlah penonton di stadion. Dikutip dari Naver, pertandingan antara Red Sparks dan Pink Speeders pada 24 Desember 2023 mencatat rekor penonton terbanyak dengan 6.150 orang hadir di arena. Efek Megawati bahkan dirasakan oleh klub-klub lain, seperti Pink Speeders dan Hyundai Hillstate, yang juga mengalami lonjakan pengikut di media sosial. Dengan performa impresif dan dampak besarnya bagi Liga Voli Korea, Megawati Hangestri terus menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya pemain berbakat, tetapi juga fenomena yang membawa voli Korea ke level lebih tinggi. Kini, semua mata tertuju pada babak playoff, di mana Red Sparks dan Megawati akan kembali berjuang untuk meraih hasil terbaik di musim ini. Red Sparks akhirnya sukses meraih gelar juara setelah melalui pertarungan sengit melawan Pink Speeders. Namun, yang mengejutkan, dalam pertandingan krusial tersebut, tidak ada nama Megawati Hangestri di dalam susunan pemain. Meski tanpa Megawati dan Vanja Bukilic, Red Sparks tetap mampu menunjukkan ketangguhannya di lapangan. Sejumlah pemain baru seperti John Dabin dan Park Hye-min menjadi sorotan dengan performa luar biasa mereka, yang berhasil menyelamatkan Red Sparks dari keterpurukan. Kendati demikian, kemenangan ini tak lepas dari berbagai tantangan yang harus dihadapi Red Sparks, terutama setelah Vanja Bukilic dan Park Eun-jin mengalami cedera dalam laga sebelumnya melawan GS Chalters. Cedera dua pemain inti tersebut sempat membuat tim dalam kondisi sulit, sehingga pelatih Ko Hae-jin harus menerapkan strategi baru. Ko Hae-jin sendiri tampaknya sangat berhati-hati dalam menghadapi situasi ini. Keputusannya untuk tidak menurunkan Megawati Hangestri di pertandingan melawan Pink Speeders dinilai sebagai langkah cerdas agar sang bintang dapat menyimpan energi untuk laga selanjutnya. Dengan kondisi tim yang sedang berjuang menghadapi badai cedera, Ko Hae-jin memastikan bahwa kebugaran pemain menjadi prioritas utama. Dalam wawancara Ko Hae-jin mengakui bahwa cedera merupakan hal yang tak terhindarkan dalam dunia olahraga. Oleh karena itu, ia kini lebih fokus untuk mencegah terjadinya cedera yang lebih parah di dalam tim. Cedera memang bisa terjadi secara tiba-tiba. Namun, jika terus membicarakannya, suasana hati tim bisa terganggu. Kami harus menghindari lebih banyak cedera. Itu adalah prioritas utama saya saat ini, ujar Ko Hae-jin. Keberhasilan Red Sparks meraih gelar juara tanpa Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic menunjukkan bahwa tim ini memiliki kedalaman skuad yang luar biasa. Kini, tantangan berikutnya bagi Red Sparks adalah menjaga konsistensi dan memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima untuk menghadapi laga-laga penting di masa mendatang. Dalam lanjutan putaran ke-6 Liga Voli Korea 2024-2025, Suwon Hyundai NC Hillstate harus menelan kekalahan dari Gimcheon Korea Expressway High Pass dengan skor 1-3.
Pertandingan yang berlangsung pada Kamis, 27 Februari 2025 itu membuat Hillstatte gagal menggeser Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di peringkat kedua klasemen sementara. Hillstatte harus mengakui keunggulan Highpass dengan skor 1-3, setelah melalui pertarungan 4 set dengan skor 21-25, 25-13, 21-25, dan 17-25. Kekalahan ini membuat Hillstatte tetap berada di peringkat ketiga dengan 57 poin, hanya terpaut satu angka dari Red Sparks yang masih bertahan di posisi kedua dengan 58 poin. Meski timnya kalah, pelatih Kang Sung-hyong tetap mengapresiasi kerja sama tim yang ditunjukkan para pemainnya. Dalam laga ini, Kang Sung-hyong sengaja melakukan rotasi besar-besaran dengan memberikan kesempatan kepada para pemain yang jarang tampil. 4 pemain inti Hillstatte, termasuk setter andalan Kim Da-in, diistirahatkan dalam pertandingan ini. Dalam wawancara usai pertandingan, Kang Sung-hyong menyebut bahwa para pemain mungkin merasakan tekanan, tetapi mereka tetap menunjukkan kerjasama yang baik dan semangat juang tinggi di lapangan. Para pemain pasti gugup, tapi dalam hal kerja sama tim, mereka lebih baik dari yang saya kira. Mereka bekerja keras sembari menjaga suasana di lapangan, ujar Kang Sung-hyong dikutip dari The Sports Times. Pelatih Hillstatte juga memberi indikasi bahwa dirinya kini lebih fokus pada persiapan menghadapi babak playoff, di mana Hillstatte kemungkinan besar akan berhadapan dengan Red Sparks. Dengan hanya beberapa pertandingan tersisa di musim reguler, Hillstatte tampaknya tidak akan terlalu ngotot mengejar posisi kedua dan lebih memilih memperkuat strategi untuk laga krusial di babak playoff. Karena kami semakin dekat ke babak playoff, kami akan mencoba untuk meningkatkan kerja tim kami guna menghadapi pertandingan melawan Red Sparks, tambahnya. Dengan kekalahan ini, Hillstatte harus segera berbenah dan mempersiapkan diri menghadapi laga-laga selanjutnya, terutama duel di babak playoff melawan Red Sparks yang diprediksi akan berlangsung sengit. Menarik untuk menantikan bagaimana strategi Kang Sung-hyong dalam menghadapi Red Sparks yang diperkuat oleh Megawati Hangestri dan rekan-rekannya di fase krusial kompetisi ini. Red Sparks harus menerima kenyataan pahit setelah tumbang 1-3 dari GS Chalters dalam pertandingan putaran ke-6 Liga Voli Korea, Rabu 26 Februari. Kekalahan ini menjadi pukulan berat bagi tim asuhan Ko Hae-jin, yang sebelumnya membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang mengejar Pink Speeders di puncak klasemen. Lebih dari sekadar kehilangan 3 poin, Red Sparks kini juga harus menghadapi badai cedera yang menerpa skuad mereka menjelang babak playoff. Pertandingan kontra GS Chalters sejatinya menjadi laga krusial bagi Red Sparks. Dengan sisa laga yang semakin sedikit, kemenangan penuh sangat dibutuhkan untuk menjaga peluang finish di posisi teratas. Namun, setelah kehilangan set kedua dan ketiga, pelatih Ko Hae-jin akhirnya memutuskan untuk menarik beberapa pemain inti lebih awal guna menghindari cedera lebih lanjut. Kekalahan ini semakin memperburuk situasi Red Sparks, karena Pink Speeders kini telah mengunci posisi pertama klasemen reguler dan otomatis melaju langsung ke final Liga Voli Korea 2024-2025. Sementara itu, Red Sparks harus mengalihkan fokus mereka ke babak playoff yang dijadwalkan mulai pada 25 Maret mendatang. Selain kehilangan kesempatan memperebutkan posisi pertama, Red Sparks kini juga dihadapkan dengan masalah serius di lini skuad mereka. Setelah sebelumnya kehilangan Vanja Bukilic akibat cedera ligamen pergelangan kaki, kini giliran Park Eun-jin yang mengalami cedera dalam laga melawan GS Chalters. Pada set ketiga, Park Eun-jin mengalami masalah yang cukup serius, membuat tim medis harus segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pelatih Ko Hae-jin mengungkapkan kekhawatirannya atas kondisi sang pemain. Sepertinya tidak baik. Kami harus memeriksanya lebih lanjut, ujar Ko Hae-jin, dikutip dari MHN Sports. Jika Park Eun-jin absen, maka Lee Ji-soo berpeluang besar mendapat menit bermain lebih banyak di sisa musim ini. Namun, Ko Hae-jin menyadari bahwa tekanan psikologis terhadap para pemainnya semakin besar. Saya tidak akan berbicara dengan Ji-soo hari ini. Para pemain pasti ketakutan, dan saya khawatir tentang itu, ujarnya. Dalam pertandingan melawan GS Chalters, Megawati Hangestri sebenarnya tampil impresif dengan menyumbangkan 20 poin. Ia mendapat dukungan dari Jeng Hoyang yang mencetak 11 poin dan Jeon Da-bin dengan 9 poin. Namun, penampilan apik Megawati belum cukup untuk menghindarkan Red Sparks dari kekalahan pertama mereka dari GS Chalters musim ini. Dengan kondisi yang semakin sulit, Ko Hae-jin menegaskan bahwa fokus utama Red Sparks saat ini bukan lagi mengejar lokasi pertandingan playoff, melainkan menyiapkan pemain yang siap secara mental dan fisik. Prioritas utama kami memilih pemain yang siap secara mental dan fisik. Lokasi playoff tidak terlalu penting, yang terpenting adalah siapa yang bisa bermain, tegasnya. Kabar kurang menyenangkan datang dari Daejeon Red Sparks. Salah satu pemain asing mereka, Vanja Bukilic, mengalami cedera pergelangan kaki saat pertandingan melawan GS Chalters pada Sabtu, 22 Februari. Insiden tersebut terjadi di set pertama ketika Bukilic salah mendarat setelah menginjak kaki pemain lawan, Giselle Silva.
Akibat cedera tersebut, Bukilic langsung ditarik keluar dan tidak bisa melanjutkan pertandingan.